Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang ke hadiratnya dengan syukur atas karyanya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Demikian respon kami mengingat, mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kami. Menyembah-Mu, mengabdikan hidup seumur hidup kami kepadamu adalah hal terindah. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiada hari tanpa doa dan firman. Hari ini Filipi pasal 3
ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu, tujuan hidup kita sebagai orang percaya sudah ditetapkan oleh Allah. Yaitu di ayat 14 dikatakan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan seharusnya berlari kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Untuk itu kita harus berlari dalam arti bersemangat meraihnya, menjalaninya, memfokuskan diri untuk meraihnya. Tetapi di ayat-ayat pertama Paulus ingin menjelaskan meraihnya bukan dengan cara dan kebenaran kita sendiri. Di ayat 9 Paulus mengatakan, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tujuan yang baru telah Tuhan tetapkan bagi orang percaya, yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus, dan cara meraihnya pun tidak lagi dengan cara yang lama seperti yang kita yakini sebelumnya, tetapi juga dengan caranya Kristus, dengan kebenaran Kristus, bukan dengan kebenaran kita sendiri. Bahkan Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi
karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Anggur yang baru tidak bisa ditempatkan dalam kirbat yang lama. Kirbat yang lama itu akan terkoyak. Tujuan yang baru harus kita raih dengan cara yang baru, yaitu dalam kebenaran Kristus, yaitu dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Rasul Paulus dulu sangat membanggakan keyahudiannya, ketaatannya kepada hukum Taurat. Tetapi setelah ia mengenal Kristus dan dia berada dalam panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus, dia menganggap itu semua sampah, dalam arti tidak ada artinya dibanding kebenaran-kebenaran yang ada dalam Kristus yang ia terima sebagai kasih karunia. Ada satu penggambaran yang indah. Saat saya memutuskan untuk pindah pelayanan di kota lain, saya memikirkan bagaimana saya akan membawa serta buku-buku saya yang begitu banyak, hampir satu kamar sendiri. Saya mulai memilah-milah buku mana yang masih perlu dipertahankan, atau buku mana yang harus saya sumbangkan, atau tidak saya bawa atau saya tinggal. Ternyata ada beberapa buku yang begitu saya sukai dulu waktu memperolehnya, tapi kemudian saya anggap tidak penting lagi. Ada buku-buku yang mahal yang dulu waktu saya ingin mendapatkannya saya harus menabung sekian lama. Tetapi akhirnya menurut saya tidak penting lagi buat saya sekarang. Dan akhirnya ada 10 dus lebih saya sumbangkan ke perpustakaan di sekolah teologi. Bapak Ibu, semua buku yang lama yang dulu saya perjuangkan untuk mendapatkannya, sekarang saya tidak anggap penting lagi. Bahkan dalam tanda kutip, sampah buat saya. Maka saya tinggalkan. Bukan hanya buku, juga benda-benda yang kami kumpulkan selama berumah tangga yang kelihatannya begitu berharga waktu itu, akhirnya harus kami tinggalkan tanpa rasa eman-eman, orang Jawa bilang. Ya, kenapa? Rasanya sudah tidak berguna lagi bagi saya. Bahkan saya mau katakan semua benda yang kita perjuangkan saat ini dan menurut kita mungkin sangat berharga, beberapa tahun kemudian dapat menjadi benda yang tidak berarti, bahkan bisa menjadi sampah. Harta dunia bukan hal yang paling berharga. Segala prestasi dan pencapaian-pencapaian bukanlah hal yang paling berharga. Rasul Paulus meraih banyak pencapaian dalam hidupnya. Namun saat ia mengenal Kristus, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan baginya, di ayat 7 dikatakan sekarang dianggap rugi karena Kristus. Nilainya tidak berarti lagi. Itulah anggapannya terhadap segala pencapaian duniawi. Paulus ingin mencapai yang paling berharga, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Memang benar, tidak salah, selama hidup di dunia kita perlu pencapaian itu, prestasi, harta. Namun jangan sampai harta dunia, pencapaian dunia membuat kita tidak memperoleh panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus. Kita harus berusaha begitu rupa hingga yang paling bernilai tidak terlepas. Saya katakan yang paling bernilai adalah yang bernilai kekekalan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus. Dan itu dimulai dari mengenal Kristus secara pribadi dan terus berupaya untuk menjadi serupa dengan gambarnya.
Ayat 10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Dan terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu sekali lagi panggilan surgawi di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Selamat berlari menuju tujuan, bukan lari dari kenyataan, bukan lari dari kehidupan, tapi lari menuju panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam sehat. Bahkan Kau berkati dengan kebenaran firman, tujuan hidup setiap orang percaya, yaitu menyambut panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus untuk hidup serupa dengan Dia. Terus bimbing kami Tuhan, hidup makin hari makin serupa dengan-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam sikap tutur kata, tingkah laku kami, dalam pikiran kami, dalam kemauan dan kehendak kami. Terus bimbing, Allah Roh Kudus, Engkau menyertai setiap orang percaya. Di hari Pentakosta Engkau dicurahkan, memimpin kami kepada kepenuhan kebenaran-Mu, untuk kami hidup makin serupa dengan Kristus. Bimbing kami memahami tentang pribadi-Mu Allah Tritunggal, memahami untuk hidup memuliakan Tuhan, memahami akhir zaman ini kami harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali sebagai Raja di atas segala raja, di mana kami akan memerintah bersama. Itulah selengkap panggilan surgawi bagi setiap orang percaya. Kami mempersiapkan kedatangan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, yang akan memimpin kami memerintah dunia ini hingga pada kekekalan. Teguhkan setiap hati, roh, dan jiwa umat-Mu yang bersama-sama pagi hari ini dalam doa pagi online, untuk kami fokus dalam panggilan surgawi ini. Yang sakit telah Engkau sembuhkan, yang lemah telah Engkau kuatkan. Engkau telah menuntun kami dalam hikmat Tuhan, hidup dalam kebijaksanaan, meraih kemenangan dan kemenangan, menyelesaikan persoalan-persoalan untuk nama Tuhan dimuliakan, sehingga umat-Mu menjadi garam dan terang dunia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Shalom. Salam sehat, tetap semangat.